A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat? Badannya sehat? Dompetnya sehat? Alhamdulillah, berarti baru gajian ini. Alhamdulillah, puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi, kita silaturahim dalam program kesayangan kita semua, Cahaya Hati Indonesia. Setiap Sabtu dan Ahad ya, antara jam 12 atau jam 13 siang kita silaturahim di sini bersama dengan guru-guru kita. Yang kita bahas temanya dekat dengan keseharian. Minggu lalu ya kita juga sempat bahas mengenai masalah keluarga. Nah hari ini temanya apa nanti saya simpen dulu. Sekarang saya ingin memperkenalkan dulu guru-guru kita yang sudah meluangkan waktunya kepada kita semua untuk hadir di masjid yang ada di daerah Bogor ini. Apa nama masjidnya Bu? Baitul Anbiya yang ada di Duren Baru Permai. Saya kenapa pengennya Duren Muda Permai ya? Duren Baru Permai, Bogor. Baik, untuk itu langsung kita sampaikan salam hormat dan takzim kita untuk guru-guru kita yang sudah hadir bersama-sama kita. Assalamualaikum kepada yang mulia Ustadz Yudin Takyudin atau Gus Taki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelah Gus Taki hadir juga guru kita. Saya tadi dibilangin saya biasa nyebut beliau Kiai Sahdan. Cuman bilang nanti manggil saya jangan pakai Kiai. Kenapa emang? Udah panggil aja Ustadz. Ya udah deh, Ustadz Kiai Sahdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samping Kiai Sahdan hadir juga guru kita Ustadz Nofri Parwisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih guru-guru sudah hadir. Syikran, Baik juga terima kasih. pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun saja Anda berada. Hari ini kita akan bahas tema yang dekat dengan keseharian kita. Apa temanya? Sama-sama kita saksikan. Ini dia tayangannya. Pemirsa, beberapa waktu lalu sempat viral seorang selebgram memakan makanan yang dicampur dengan kerupuk babi di sebuah tempat makan yang bersertifikat halal. Terus aku tadi beli kerupuk babi. Akibat hal itu, sebuah tempat makan tersebut harus menghancurkan semua peralatan makannya. Terdapat pula seorang aktris dan seorang ibu yang memakai hijab melakukan hal yang sama, di mana mengonsumsi daging babi adalah haram dalam Islam. Dari beberapa kasus yang terjadi, bagaimana sebenarnya batas halal haram makanan dan minuman dalam Islam? Nah oke, silakan. Ada yang ingin cerita tentang pengalaman, pernah nggak ada yang lagi makan, ya makan tapi kejebak ternyata makanannya bukan makanan halal, ada nggak? Atau mungkin ada yang mau cerita tentang pengalaman makanan halal dan haram, silakan. Mana? Di mana? Silakan Ibu. Silakan. Ya Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Sari. Saya di sini mau curhat ya Pak Ustadz. Oh iya siap. Ya, saya kebetulan bikin kue gitu ya. Oh, oke. Suatu hari saya beli pasta gitu Ya. ya, beli pasta. Yang saya ingin saya tanyakan itu batas kehalalan dari yang mengandung alkohol berapa persen. Oh. Saya tadinya nggak tahu gitu ya pasta itu ada kandungan alkoholnya. Pas saya perhatikan di itunya ada sekitar 0,000 sekian gitu ya. Jadi saya ragu gitu mau saya campurkan ke bahan kue saya gitu kan. Karena saya nggak mau zolim dong ke Ya. pembeli kue saya gitu Ya, kan. ya. Nah di dalam Islam itu apakah ada batas toleransi alkohol di bahan makanan? Oh Gitu iya, aja. Jadi iya, dari iya. situ saya nggak pernah pakai lagi tuh produk gitu karena saya nggak mau jolim sama konsumen saya gitu. Oh siap. Itu aja. Ibu, Ya itu yang saya alamin ya masalah baik, halal dan baik. haram. Ya gitu. oke baik, terima Ya. kasih banyak Ibu. Mungkin ada lagi yang mau nanya, silakan bapak-bapaknya. Fadol Pak, silakan namanya dan langsung pertanyaannya apa atau mau curhat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman.
Pertanyaan saya mungkin sedikit berbeda terkait dengan makanan. Saya akan menanyakan apa pandangan Islam terhadap pembelian rumah secara kredit? Karena mayoritas kita adalah kita kredit tinggal di sini. Apa pandangan Islam terkait pembelian tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin dijawab satu-satu, silakan. Mungkin Gustaki dulu bisa menyikapi ibu yang tadi berjualan kue pada saat melihat ingredient dari makanannya ternyata dari makanan ini ada mengandung alkohol walaupun 0,000 sekian persen. Berapa persen yang ditoleransi dalam Islam? Silakan Gustaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan makanan yang mengandung alkohol, kalau kita lihat apakah di makanan yang kita makan ada beberapa makanan yang mengandung alkohol. Kalau Bang David pernah nggak makan tape? Pernah. Ada alkoholnya nggak? Nggak tahu, nggak ada tulisannya. Iya. Kalau jawaban saya adalah ibu sebagai orang awam untuk menggunakan satu produk, di situ ada komposisinya, lebih aman bagi saya adalah bahwa kita melihat yang paling penting cap label halal. Itu lebih aman sebenarnya. Karena ya. kalau kita melihat persentase, saya kira tidak semua orang awam bisa menelaah, bisa mengukur persentase dari satu alkohol. Lalu Ustadz, afwan saya potong Ustadz. Waktu itu sempat rame juga nih, ada label halal tapi anggur, wine halal. Wallahu alam kalau itu wine, masa iya ada satu wine? Iya. Bang David dan kita semua maklum bahwa wine yang kita maklumnya itu adalah anggur, yang perasaan anggur itu yang kita sebut dengan khamr dalam istilah fikih adalah halal. Tidak. Itu ada labelnya sertifikasi halal. Kita wallahu alam, apakah itu benar halal ya? Yang jelas untuk kita orang awam, wabil khusus adalah ibu-ibu sebagai konsumen, batasannya mudah sekali. Sebagai produk, sebagai konsumen, hendaknya kita memperhatikan label halal saja. Jawaban saya sederhana. Karena kalau kita persentase 0, sekian persen, kita berusaha memberikan produk yang terbaik, ibu sebagai produsen daripada satu kue. Ya enggak? Lebih aman seperti itu. Karena memang kita menghindari hal madarat yang merusak, yang itu bisa mengakibatkan buruk kepada konsumen atau yang memakannya. Karena ibu bapak sekalian, apa yang kita makan itu berpengaruh pada tubuh kita. Ada sebuah riwayat dalam kitab Ihya Ulumuddin, man akalal haram ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Siapa orang yang memakan makanan yang halal, maka ata'at akan taat, patuh, jawarihuhu, semua anggota tubuhnya. Sya'a am aba, sadar atau tidak sadar. Jadi kita manakala kok saya malas ketika beribadah, kok saya malah tidak mau beribadah, maka bisa jadi itu faktor dari makanan. Tapi ketika kita memakan yang halal, maka lihat kecenderungannya, maka kita senang melakukan ketaatan. Sebaliknya waman akalal haram, siapa yang makan makanan yang haram, asad jawarihuhu, maka akan cenderung melakukan kemaksiatan atau durhaka, itu anggota tubuhnya sya'a am aba, baik sadar maupun tidak sadar. Jadi jangan sepelekan masalah asupan yang masuk ke dalam tubuh kita, halal atau haram. Tentu yang harus kita masukkan adalah apa, Bu? Yang halal. Yang halal. Dan tadi Bang David sudah memancing kita dengan pertanyaan, halal bisa menjadi haram diantaranya dengan cara mencuri. Betul-betul. Dan sebenarnya batasan halal haram itu dalam agama telah jelas. Bahkan yang ada di dalam laut saja semuanya halal. Betul nggak? Betul. Semuanya halal. Ada kecuali satu. Kecuali kapal selam. Iya. Jadi itu Bu ya, yang paling gampang kita orang awam. Iya. Kita cari yang labelnya halal. Kalaupun itu bohong, dusta, kita bisa laporkan pengaduan konsumen. Jadi Ibu
nggak cuma sekedar lihat ingredients, lebih baik lihat aja ada sertifikasi halalnya nggak? Insya Allah ada demikian. lah ya Bu ya. Gitu. Baik, terima kasih banyak. Gustaki silakan, Kiai Sahdan, Fadol mungkin bisa Ya, menjawab Ibu atau izin menjawab saya Bapak. Silakan. tambahkan Ustadz, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, jadi haram atau halal tidaknya suatu makanan itu ada yang dilihat dari sisi zatnya, ya. Ada dari sisi selain zatnya, perbuatannya, sifatnya dan lain sebagainya. Kalau kita lihat yang bersifat memang zatnya diharamkan di dalam Al-Quran, innamal maitatu waddamu walahmal hinzir ila akhir ayat. Sesungguhnya bangkai, darah, ya, daging babi itu diharamkan. Ini pasangannya nih. Pasangannya darah, daging babi, bangkai. Ini zatnya semuanya. Tapi kalau kita lihat dalam ayat lain, innamal khamru wal maisiru dan seterusnya, itu bersifat perbuatannya. Sesungguhnya khamr, judi, ya kan, mengundi nasib, ya kan, itu semuanya adalah sifatnya yang diharamkan, perbuatannya, bukan zatnya. Ibu main kartu, main gaple, main remi, haram nggak? Hukum asalnya boleh. Tapi ketika dia dengan melakukan Taruhan. judi, itu perbuatannya, kartunya nggak haram, gitu loh. Nah itu, maka ada para ulama yang mengatakan seperti misalnya minyak wangi beralkohol haram nggak, najis nggak, gitu kan? Iya. Itu adalah alkoholnya tidak najis, tidak diharamkan. Yang diharamkannya adalah perbuatannya, begitu loh. Iya. Bahkan zat kadar daripada minyak wangi berbeda dengan kadar daripada homer untuk mabuk-mabukan seperti itu. Iya. Tapi yang aman memang seperti beliau yang katakan tadi, ya kan, udah ada label haram, sertifikat haram, selesai urusan. Sertifikat gitu. halal. Sertifikat halal, Iya. selesai urusan Iya, udah. iya, Seperti iya, itu baik, kira-kira. baik. Ya. Ya. Terima kasih banyak Kiai Sahdan. Silakan mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan Bapak tadi tentang kredit. Silakan, Fadol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali. Pertanyaan-pertanyaan ini menyatakan kalau ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah di sini masih peduli dengan agama kita. Iya, amin. Ini pertanyaan orang-orang yang peduli. Iya. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya'ti 'alan nasi zamanun. Akan datang kepada manusia suatu zaman. La yubalil mar'u ma akhadha minhu. Pada masa itu orang sudah tidak peduli lagi dengan apa yang dia ambil, apa yang dia makan, apa yang dia konsumsi. Orang udah nggak peduli lagi, tidak peduli lagi. Aminal halali aminal haram. Apakah yang dimakan itu halal? Apakah yang dimakan itu haram? Orang udah nggak peduli lagi. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini membangkitkan semangat kita bahwa ternyata mudah-mudahan zaman ini belum datang ke kita. Amin. Walaupun kalau kita lihat video tadi, zamannya udah deket. Tapi banyak yang nggak peduli, tapi tidak sedikit juga orang-orang yang peduli. Kemudian ketika kita berbicara tentang kredit, ya, bapak-bapak, ibu-ibu kalau baca dalam Al-Quran, ya, surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah satu lembar sebelum lembar terakhir dari surat Al-Baqarah ada satu ayat yang paling panjang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Sampai satu ayat dari atas sampai bawah. 15 baris cuman satu ayat. Satu ayat ini ngebahas masalah kredit. Masalah utang piutang. Iya. Cuman kadang-kadang kita miss, kita nggak nyadar kalau pembahasan ini ternyata termasuk pembahasan yang paling penting dalam Al-Quran. Apa buktinya? Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang lebih panjang, lebih jelas menjelaskan tentang kredit dibandingkan ayat tentang kredit ini. Maka kalau ditanya apa asli kredit, hukum kredit halal, Pak.
Hukum kredit halal. Halal. Yang enggak halal tuh kalau ada ribanya. Nah, gitu loh. Iya, Beda ya. Kredit sama riba. Iya. Makanya di situ ditulis ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum ila ajalim musamma faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian membuat meminjam, melakukan transaksi, maka tulis. Kalau transaksi itu dilakukan 10 tahun, 15 tahun, ini kan kredit Pak. Iya. Maka tulislah. Dan tidak ada dilarang dalam agama kita melarang kredit. Yang dilarang ribanya. Kalau ada ribanya baru disebut terlarang dan diharamkan. Itu mungkin ya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, baik, alhamdulillah. Baik, buat Anda pemirsa di rumah kita jeda dulu sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tadi Ustaz Rijal sudah membacakan surah Al-Baqarah ayat 168. Langsung saja kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Gus Taki. Silakan Gus, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Apa kabar Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Alhamdulillah. Tidak mungkin bisa hadir ke tempat ini kalau bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebab kita bisa hadir di sini tentu karena Allah yang menggerakkan, dan itu karena ada pengaruh dari makanan yang halal. Alhamdulillah. Senada tadi dengan apa yang kita bahas bersama, ada kutipan ayat Al-Quran yang telah tadi dibacakan oleh Qari, yakni surah Al-Baqarah ayat berapa Bu tadi? 168. 168. Bagus, berarti nyimak nggak tidur ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Saya di sini Kang David menggunakan kitab tafsir Ad-Durrul Manthur. Ini tafsir karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, ini bukan Jalalain tapi Jalaluddin As-Suyuti, karena ada yang lebih ringkas lagi. Ini menurut saya bagus karena ada riwayat-riwayat dari Rasul dan para sahabat. Baik, mari kita lihat di dalam kitab tafsir Ad-Durrul Manthur halaman 167 ketika membahas ayat 168 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, hei sekalian manusia. Kita semua nih diseru, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulu, makanlah oleh kalian. Doyan makan enggak Bu?
Doyan. Alhamdulillah, kirain udah nggak doyan ya. Itu karena makan tuh ada orang yang makan apa, makan di mana, makan dengan siapa. Yang terakhir ada makan siapa. Aja. Makanlah. Nah, penting ini dikasih tahu. Mimma dari apa saja fil ardi yang ada di Dalam bumi. bumi. Ya termasuk laut juga bagian dari Bumi. bumi. Ya cuma tadi saya bilang semua yang di laut itu halal kecuali satu, kapal selam. Jangan itu, Mbak. Nah, Akhraj Ibnu Mardawi telah meriwayatkan, mengomentari ini ayat siapa? Ibnu Mardawi an Ibni Abbas. Ibnu Abbas itu berarti Abdullah bin Abbas, salah satu sepupunya Rasulullah Muhammad Sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqih fiddin wa 'allimhu ta'wil, ya Allah berilah pemahaman ilmu agama kepada ini Abdullah dan berilah at-ta'wil, kemampuan menafsirkan Al-Qur'an ini. Qala, kata Ibnu Abbas, ini tuliyat hadil ayah, pernah dibacakan ini ayat 168 surah Al-Baqarah. Indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dekat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Faqama, lantas berdiri. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, yakni salah satu sahabat yang termasuk as-sabiqunal awwalun, yang kali pertama masuk Islam. Menurut satu riwayat beliau urutan ketujuh. Ya kita nggak tahu berapa ya. Ini ketujuh. Bahkan termasuk paman Nabi dari jalur ibu. Siapa ibunya Nabi? Nabi Muhammad ya, tahu salah. Siapa ibu Nabi Muhammad? Aminah. Siti Aminah. Nah ini ada saudara. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu pamannya Nabi. Jadi ketika Nabi membacakan ayat 168 surah Al-Baqarah di dekat Nabi itu, berdirilah Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha, berdoalah Anda kepada Allah. Doa apa? Ayyaj'alani, agar Allah menjadikan aku mustajabat dakwah, diijabah doa. Doanya biar diijabah. Kita pengen nggak punya doa diijabah, Pak? Pengen, pasti ingin. Ya, kadang-kadang kalau kita mah doa maksa, ya Allah kalau dijodohku, jodohin ya Allah. Kalau dia bukan jodohku, temannya juga cakep ya Allah. Nah kita kalau ingin doa kita diijabah, lihat faqala, jawab Nabi nih, ini menarik nih. Jadi ini cara mengajarkan itu dengan satu fragmen. Jadi kata Nabi apa? Kepada Sa'ad. Faqala, ya Sa'ad, wahai Sa'ad. Bagaimana caranya doa pengen dijabah? Atib mat'amaka, baguskanlah kamu punya makanan. Artinya makanannya kudu halalan thayyiba. Ya halal, ya baik. Apa bedanya halal dengan thayyib? Kalau halal, bukan Bang Toyib, bukan. Halal, ngerti Bang Toyib ntar. Halal itu legal secara syar'i. Syariat benar menurut syariat. Thayyib, ya baik, ya aman, ya bermutu, berkualitas. Itu halalan thayyiba. Kadang-kadang kita tambahin halalan thayyiban mubarakan. Mubarakan itu barokah. Bukan berkat brek diangkat, bukan. Ya. Itu mah paros ya. Al barokatuh hiya ziyadatul khair, kata Imam Ghazali. Barokah adalah tambah nilai kebaikan. Walaupun sedikit, alhamdulillah barokah. Biar dikit yang penting cukup. Yang dikit pasti pas. Ya, pas butuh ada. Nah, jadi kata Nabi, kalau pengen doanya diijabah, atib map'amaka, baguskanlah makananmu. Ya tentu satu paket sama minuman. Lah emang kita makan doang. Iya. Makan pasti sama minum. Bagusin juga biar halal, biar thayyib, itu makanan dan minuman. Takun mustajabat dakwah, maka kamu jadi diijabah doanya. Alhamdulillah. Jadi kalau pengen doanya senantiasa diijabah, maka kudu apa? Bagusin makanannya. Lah kita mau makan bukan bismillah, malah potot lu cekrek. Begitu. Lanjut kata Nabi, walladzi, demi zat nafsu Muhammadin biadi, demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya. Maksudnya demi Allah. Innar rajula, sesungguhnya seorang
rojul emang artinya laki. Laki-laki. Tapi pan yang di sini bukan laki-laki doang. Lah emang orang perempuan juga kagak makan, semua Makan. Inna rojula. Sesungguhnya seseorang layak di luqmah, memasukkan. Kalau bahasa qadab itu artinya kan melempar. Makanya ada qadab itu menuduh tanpa bukti. Tapi di sini secara bahasa yang memasukkan apa? Al-luqmata. Sesuap aja. Sesuap bu, apalagi sepiring. Apalagi pakai nambah ya, Gaya. Wah, pakai nambah. Kita mah makan mie aja pakai nasi. Kayaknya makan ketoprak pakai nasi tuh. Seseorang yang memasukkan makanan satu suap al-haroma yang haram. Makanan atau minuman nih ya. Fi jaufi ke dalam rongga tubuhnya. Berarti lewat apa? Mulut. Fama yutaqabbalu minhu, maka tidak akan diterima darinya. Berarti amal ibadahnya, amal solehnya arba'ina yauman, selama 40 hari. Na'udzubillahi min zalik. Wa ayyuma abdin, dan seorang hamba, di mana-mana seorang hamba nabata, di mana tumbuh. Ada kita dan nabati ya. Nabati itu artinya tumbuh. Ya. Dan di mana-mana seorang hamba nabata yang tumbuh, apa lahmuhu, dagingnya. Kita ini daging nih. Minasuhti, dari sesuatu yang haram, wariba, dan dari riba, fannaru aula bihi, ngeri. Maka nerakalah yang lebih pantas baginya. Na'udzubillahi min zalik. Makanya kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Lanjut dikit lagi. Wa akhraja Ibnu Jarir, telah meriwayatkan siapa? Ibnu Jarir. Wa Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Abu Hatim an Ibni Abbas, lagi-lagi dari Ibnu Abbas. Fi qaulihi wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Pan tadi di ujung ayat 168 ada korelasinya tuh. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Ini ada sambungannya nih. Pasti ada namanya munasabah, kesesuaian. Di awal kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, di ujung wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Syaiton. Tersono lagi. Nah, apa maknanya kata Ibnu Abbas? Fi qauli wala tattabi'u khutuwatis syaiton, yang artinya janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Maknanya ay wala tattabi'u qala amalahu. Jadi khutuwat, langkah-langkah di sini perbuatan setan. Maka kita jangan mengikuti perbuatan setan. Ingat, setan nggak pernah mengajarkan kebenaran, tapi setan mengajarkan merasa paling benar. Na'udzubillahi min zalik. Jangan pandai merasa, tapi harus jangan merasa pandai, jangan merasa pintar, tapi harus pintar merasa. Begitu. Kemudian kata Ibnu Abbas juga, apa makna wala tattabi'u khutuwatis syaiton? Yakni ma khalaqal Quran, yang bertolak belakang dengan Al-Quran. Na'udzubillahi min zalik. Jadi makanan halal berpengaruh kepada perbuatan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Gus Daki. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apabila seorang suami bekerja di tempat yang menyajikan makanan haram, bagaimana dengan uang hasil keringatnya ya gitu ya? Ya. Halal atau haram buat keluarga gitu. Iya, jadi gajinya suami yang kerja di tempat yang menyajikan makanan yang haram, apakah gajinya itu halal buat dibawa ke rumah, Kiai? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika peristiwa Fathu Makkah, dikuasai kembali kota Makkah, tahun 8 Hijriah, ini ada sebuah riwayat, ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, riwayat Jabir. Nabi bersabda begini, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala harrama, telah mengharamkan bai'al khamr, melarang apa? Jual beli khamr, wal maitata, dan jual beli apa? Bangkai, wal khinzir, jual beli apa lagi?
babi dan sejenisnya. Nah, berdasarkan hadis tersebut maka tidak boleh kita bekerja untuk memuluskan hal yang buruk tersebut. Bahkan di dalam Al-Quran surah apa itu? Surah Al-Maidah kalau nggak salah ada firman Allah Ta'ala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Gitu ya. Wala ta'awanu, dan janganlah kamu sekalian tolong menolong 'alal itsmi, dalam perbuatan dosa, wal 'udwan, dan permusuhan. Maka ketika kita memfasilitasi orang untuk memakan makanan yang haram, mengkonsumsi sesuatu yang haram, sama dengan kita telah membantu memuluskan langkah tersebut. Maka saya berdoa semoga jamaah yang bekerja maupun suaminya yang bekerja di tempat seperti itu diberikan tempat cari nafkah yang halal, yang terbaik. Amin Allahumma Amin. Amin. Jadi nggak ada istilah darurat ya Ustadz ya? Habis ada. dapatnya itu rezekinya gimana? Ikhtiar terus. Allahu Akbar, ikhtiar terus ya. Baik ya Bu ya, ikhtiar terus. Tapi pertanyaannya rezekinya halal nggak Ustadz yang dibawa ke rumah? Nah, itu kan pertanyaannya. Berarti kalau begitu segera tuntaskan, selesaikan pekerjaan itu, tidak dilanjut, cari yang lebih baik lagi. Kalau perlu kita sebagai bentuk taubat, karena syarat taubat kata Imam Nawawi ada 4. 1, berhenti dari dosa. Yang kedua, penyesalan. Yang ketiga, azam, tekad tidak mengulanginya lagi. Yang keempat, kalau ada kaitannya dengan sesama, segera minta maaf. Ya. Jadi karena itu, Ibu segera taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ya Allah. Bu sambil ikhtiar ya Bu ya, cari-cari kerjaan yang lain. Ya misalnya chef ya cari chef. Ya mungkin restoran Padang ya Bu ya, insya Allah. Menyajikannya daging sapi. Insya Allah. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih banyak guruku, terima kasih banyak Gus Taki sudah memberikan ilmunya. Ya, kajian tafsirnya jangan kemana-mana, tetaplah di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sama-sama kita sudah menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ketiga, yang mana di dalamnya adalah menjelaskan tentang apa-apa saja yang diharamkan baik zatnya maupun pekerjaannya. Dan kita diperintahkan untuk taat terhadap perintah Allah tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya dan apa saja yang harus kita cermati dalam hal halal dan haram, langsung sama-sama kita simak kajiannya bersama dengan guru kita, Kiai Sahdan. Fadhal Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan host kita yang ganteng, Al-Mukarram, Insinyur Ustadz David Kholik MAG. Semoga beliau senantiasa dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Juga qori kita yang luar biasa, suaranya merdu. Mudah-mudahan kita mengalir keberkahan kepada kita semuanya dari ayat-ayat yang beliau baca. Ibu bapak dan para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengandung hikmah dan ada pelajaran yang di dalamnya. Akan tetapi setiap perintah yang diturunkan oleh Allah kepada kita semuanya, hendaknya apapun itu harus kita laksanakan. Dan setiap yang dilarang oleh Allah hendaknya kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Enggak usah repot-repot nyari alasannya kenapa. Banyak orang terjebak di sini. Karena tidak semuanya ya yang dilarang oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, karena keterbatasan akal kita itu masuk secara logika. Ada yang bersifat ta'akuli, ada yang bersifat ta'abudi. Karenanya kalau udah diperintahkan kerjakan, kalau dilarang tinggalkan, itu aja. Gak usah repot-repot apa sih hikmahnya, apa manfaatnya, kenapa alasannya, mana dalil, gak usah. Kenapa? Nanti kita akan terjebak di situ. Sebab contoh misalnya daging babi, ya kan, katanya mengandung cacing pita, yang makan itu mengkonsumsi tersebut berpotensi kena penyakit toksoplasma, kena penyakit hepatitis E dan seterusnya. Itu kan baru belakangan ditemukan. Iya. Betul nggak? Betul. 1400 tahun yang lalu ayat yang tadi beliau bacakan udah turun, dilarang itu. Dan dulu para sahabat, ulama-ulama terdulu nggak pakai langsung sami'na wa ata'na, itu loh. Ini yang penting, jadi harus berdasarkan keimanan dan ketakwaan kita. Setelah itu untuk menambah khazanah, menambah semangat, menambah keyakinan, monggo silakan cari hikmahnya. Termasuk ya apa yang ayat tadi barusan dibacakan surat Al-Ma'idah ayat 3 juga berkaitan dengan surat An-Nahl ayat 115. Di mana ayat ini ya hampir sama berbunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Faman iturra ghaira baghin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kalian bangkai, darah dan daging babi serta hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Ya. Kecuali bagi yang terpaksa ya, dan itu tidak diinginkannya, tidak disenangkannya ya,
dan tidak melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya gini Bapak Ibu, kita ini kadang lebih taat pada orang ketimbang pada Allah. Kita lebih taat dan patuh pada dokter ketimbang pada ulama. Coba Ibu kalau ke dokter, Bu, silakan baring Bu. Kira-kira berbaring nggak? Pakai nanya nggak? Kenapa dokter saya harus berbaring? Kan begitu. Benar nggak? Iya. Coba mulutnya dibuka mulutnya. Dibuka nggak sama Ibu? Buka. Nggak mau dok, saya malu. Nggak bisa begitu. Benar nggak? Lidahnya dijulurin. Lebih panjang lagi dijulur kita. Iya. Benar nggak? Betul. Ini ulama bilang ini nggak boleh ya, haram ya. Dikerjain. Kerjakan ini ya, ini kewajiban. Nanya dulu kenapa, ya kan? Sama dokter kita nurut, sama ulama enggak. Gitu loh. Ini memang kita zaman udah makin terbalik, Ustadz. Dan ini sudah diprediksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, nanti akan datang satu zaman di mana manusia melihat kemungkaran seperti yang ma'ruf dan yang ma'ruf seperti yang mungkar. Ketika itu Islam lagi jaya, iman para sahabat udah lagi mantap-mantapnya di atas puncak. Maka sahabat aneh melihat Rasul mengatakan seperti itu. Kata sahabat, apa iya bisa terjadi ya Rasul? Kata Rasul, bisa bahkan lebih jauh dari itu. Kata Rasul, bahkan nanti orang akan melakukan yang mungkar, meninggalkan yang ma'ruf. Bisa begitu ya Rasul? Bahkan lebih jauh dari itu. Nanti orang akan mencegah yang ma'ruf dan memerintahkan yang mungkar. Tuh. Coba kita lihat. Zaman dulu ya, anak perempuan sama laki tabu jalan bareng. Laki main ke rumah perempuan tabu. Sekarang perempuan yang nyosor duluan. Kan gitu kan? Dulu Bapak Ibu, anak-anak perempuan itu sebelum maghrib masuk rumah. Anak zaman sekarang perempuan tengah malam baru keluar rumah, coba itu. Saya bingung, ini anak orang apa anak kuntilanak ini? Iya kan? Masya Allah Bapak Ibu. Oleh karena itulah ya, buat kita nih yang awam ya kan, kalau agama udah memerintahkan kita lakukan semampu kita. Tapi kalau agama melarang kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Apalagi yang diharamkan. Haram itu kan maknanya ya kan, itu berasal dari kata, asal katanya dari hurmah, hormat. Artinya apa? Orang yang meninggalkan perkara-perkara yang haram bukan hanya sekedar melaksanakan perintah, tapi menjaga kehormatannya. Tuh. Jadi yakinlah apa yang dilarang oleh Allah pasti mudarat, nggak baik buat kita. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah pasti baik dan bermanfaat buat kita. Itu harus keyakinan kita harus kita pegang seperti itu. Gitu loh. Kalau enggak, kita sekarang mudah diputar balikan. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anaknya yang gadis ya. Udah nggak perlu hijab, yang penting hatinya nih. Yang penting kelakuannya. Hijabi dulu hatimu baru kepalamu. Ini kelihatannya benar tapi menyesatkan Ustaz. Iya kan? Hati itu harus dibuka, kalau nggak dibuka nggak turun hidayah. Mau hati belum benar, kelakuan belum lurus, yang namanya kita perempuan wajib hijab. Sekali wajib tetap wajib. Itu loh. Apalagi yang namanya orang beriman, perempuan beriman pasti berhijab. Walaupun orang berhijab belum tentu beriman. Nah itu dia. Ini yang penting yang harus kita pegang ya, termasuk menjaga hal-hal dari makanan yang haram. Ini ibu nih terutama benteng daripada kehalalan rizki suami. Udah tahu suami gajinya 5 juta sebulan, tahu-tahu bawa uang 300 juta. Tanya dulu, jangan ditelan aja.
Iya, ini langsung ditelan aja. Tanya, bang dari mana uang nih bang? Udah pakai aja. Enggak bang, harus saya tahu bang dari mana uang ini. Pakai sih cerewet banget loh. Abang kan digaji 5 juta, ini bawa uang 300 juta dari mana? Iya abang boleh nipu. Ya Allah bang, abang tega ngasih makan saya dari haram. Lihat anak-anak kita polos dari cara yang batil. Abang tega, saya nggak mau abang bawa uang yang batil ke rumah ini, bawa pergi lagi uang itu. Aku nggak sudi nerima. Waduh, kalau ada perempuan begini saya mau nambah satu lagi Ustaz. Iya, ini enggak bang dari mana uang bang? Udah pakai aja. Dari mana bang? Pakai aja. Iya abang boleh menang judi. Oh kalau judi kurang bang, bawa lagi yang banyak. Hancur urusan dah kayak gitu. Ya, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah. Amin. Kita bisa mampu melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan mampu meninggalkan larangan Allah sejauh-jauhnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai Sa'dan. Silakan Ibu atau Bapak yang bertanya. Bapak silakan Pak, pertanyaannya Pak. Nama dan langsung pertanyaannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Harry James. Saya menanya mengenai ini Pak Ustadz, koperasi Pak Ustadz. Di kantor saya ada koperasi Pak Ustadz. Iurannya itu diambil dari gaji yang dipotong tiap bulan. Itu anggapnya misalnya tabungan Pak Ustadz, akan dikembalikan setelah pensiun. Nah salah satu usaha koperasi itu pinjaman Pak Ustadz. Jadi kalau saya minjam anggota koperasinya ini misalnya 10 juta, mengembalikannya 11 juta, itu juga dipotong dari gaji. Misalnya dipotongnya jadi 11 bulan, tiap bulannya misalnya 100 ribu atau 1 juta gitu Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz setelah misalnya di akhir tahun atau udah setahun nanti ada namanya itu SAU apa ya? Hasil ya? Iya, hasil sisa usaha. Nah itu dikembalikan lagi ke anggota Pak Ustadz. Saya nerima malah lebih dari uang yang saya potong, apa yang dipotong Pak Ustadz. Jadi kalau saya dipotongnya misalnya 1 juta, bunganya mungkin ya, bunganya 1 juta. Saya dapat keuntungannya lebih dari 1 juta Pak Ustadz, misalnya 1,5 juta. Itu gimana Pak Ustadz, koperasi yang seperti itu? Halal atau haram uangnya Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Tadi di muka kita udah dijelaskan ya bahwa kredit itu halal, yang haram riba. Kita beli motor 10 juta, kita jual lagi ke orang dengan cara kredit. Ya kan dalam tempo 10 bulan. Ya kan tadi kita beli motor 10 juta. Kita kreditin jadi 15 juta dibagi 10 bulan. Halal apa haram? Hah? Halal. Halal apa haram? Haram. Halram. Halal tapi haram. Halal itu. Oh halal. Itu masih termasuk jual beli. Caranya dengan kredit. Orang jual beli harus ada untung. Yang nggak boleh ketika dia menunggak kemudian berbunga, nunggak berlipat lagi bunga, yang berlipat-lipat berbunga inilah yang diharamkan seperti itu. Termasuk dari sistem koperasi, dasarnya juga kan ta'awun ya, saling menolong-menolong, saling tolong-menolong. Tinggal sistemnya diberesin bagaimana supaya tidak kena apa yang namanya aturan dalam riba ya. Ada sistem ekonomi koperasi yang dia memakai aturan secara islami ya. Sehingga misalnya kelebihannya itu cara strateginya dengan memberi formulir ya kan. Orang mau simpan pinjam nih ya kan. Ya, tapi bayar administrasi formulirnya sekian. Nah, itu dibolehkan ya kan dengan tenor ya jangka waktu sekian. Jadi pembahasannya harus lebih detail dan bagaimana transaksinya, aturannya seperti apa. Hukumnya dasarnya boleh, tapi ketika dia terkena aturan-aturan ketentuan riba jadi haram gitu loh. Seperti itu kira-kira. Baik, Pak. Jadi kayaknya nggak bisa dijawab singkat ya. Tapi kalau secara umum kalau koperasinya aja tidak melibatkan riba itu boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau ada konteks ribanya yaitu at'afan mudha'afan ya bunga yang berlipat-lipat, maka itu yang tidak boleh. Jadi Bapak hari ini gagal bayar, besok ditambah lagi bunganya lagi, dari bunga itu ditambah bunga lagi ya berlipat-lipat ya gitu. Nah, itu
itu tidak boleh. Nah, tetapi yang namanya riba di dalam Islam tidak boleh. Tapi kalau bagi keuntungan jual beli boleh ya Ustaz ya. Itu dalam hukum prinsip syariahnya. Gitu ya Pak ya, terjawab ya Pak. Mungkin nanti pengen lebih lanjut bisa lebih detail lagi ya. Ini hanya ngomongin yang umumnya dulu. Baik, kita akan lanjutkan lagi pembahasannya. Mungkin banyak pertanyaan tentang halal dan haram dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kadang-kala tanpa sadar kita ada di hal-hal yang sebenarnya itu diharamkan dalam Islam. Jangan kemana-mana, tetaplah di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim, surah Taha ayat 81 yang sama-sama kita dengarkan. Tadi itu benar-benar kalau kita simak ya ayat ini dengan keimanan dan ketakwaan insya Allah akan menggetarkan hati kita. Kenapa? Karena banyak sekali perintah-perintah Allah yang kita baca, kita tahu tapi kadang-kala kita makdub. Ya, susah banget buat ngerjainnya, kadang nggak mau tahu. Nah, untuk mengenai bahasan terutama mengenai halal dan haram ya. Mengenai tema-tema ini akan sama-sama kita simak ya. Tausiah dari guru kita Ustadz Nofri Perwisa dengan tema yaitu kriteria makanan halal dalam Islam. Silakan Ustadz Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya diberi tema untuk membahas tentang makan. Ya. Makan itu penting nggak Bu? Penting. Kenapa? Kenapa makan penting? Kalau kagak makan mati. Maka saking pentingnya ini Allah berfirman, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fayahilla 'alaikum ghadabi wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa." Makanlah. Nah, udah disuruh sama Allah makan, sudah belum? Sudah. Alhamdulillah. Nurut berarti ini sama Allah. Allah bilang makanlah. Tapi ketika makan kita tidak bisa makan seenak perut kita. Tidak bisa makan semau kita. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari makanan-makanan yang baik yang sudah Allah karuniakan kepada dirimu. Wala tatghaw, dan jangan melampaui batas. Kenapa kita bilang makan ini bahasan yang sangat penting? Kalau salah makan, apa kata Allah? Fayahilla 'alaikum ghadabi. Kalau kalian salah makan, kalau kalian melewati batas, maka yang kalian dapatkan adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang menganggap masalah makan ini masalah sepele, menurut antum semuanya, menurut bapak atau ibu, murka Allah itu sepele apa kagak? Ini bahasan yang dianggap simpel sama orang. Bahasan yang dianggap sepele sama orang. Tapi Allah jamin kalau kalian salah makan, fayahilla 'alaikum ghadabi, maka murkaku pasti akan turun kepadamu.
Wa may yahlil alaihi ghadabi, dan barang siapa yang sudah mendapatkan murkaku faqad hawa, maka dia sudah hawa. Apa arti hawa? Hawa artinya halaka. Dalam satu tafsir disebut halaka. Cari di tafsir Al-Qurtubi, tafsir tentang surat Toha ayat 81 tadi yang dibacakan. Salah satu arti dari hawa faqad halaka, maka sungguh orang yang makan sembarangan dia mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah murka, maka dia pasti binasa. Ya Allah. Ya, masalah makan ini bukan masalah sepele, Bu. Makanya kita sekarang rada serius. Ngomongnya serius. Kenapa? Karena yang diturunkan oleh Allah itu apa? Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Wahai Muhammad, yang aku turunkan dari firmanku kepadamu adalah firman-firman yang berat. Hukum-hukum yang dengan itu bisa menyebabkan engkau mendapat ridho Allah kalau engkau turuti. Tapi kalau engkau ingkar, kalian tidak patuhi, maka itu akan menyebabkanmu mendapatkan murka Allah dan bahkan kamu akan celaka. Dalam makna yang lain disebut hawa itu artinya apa? Hawa itu artinya sara ilal hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Surat apa itu, Bu? Ayo. Surat apa itu? Al-Qari'ah. Fa ummuhu hawiyah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Faqad hawa artinya dia diperjalankan untuk menjadi penghuni neraka hawiyah. Masih mikir makan masalah sepele? Masih mikir makan masalah kecil? Kagak. Coba kita kalau makan dianggap masalah kecil, kagak dikasih makan 3 hari, puyeng kagak, Bu? Nggak sempat puyeng, Bu, udah mati. Ih, kagak sempat puyeng lagi, udah mati. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal halala bayyinun, wa innal harama bayyinun, wa ma bainahuma umurun mushtabihat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, wa man ittaqa syubuhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Di antaranya ada yang kagak jelas. Apa? Barang-barang yang syubhat. Barang syubhat itu apa? Perkara-perkara yang tidak diketahui kecuali oleh sedikit ulama kita saja. Dan barang siapa menjauhi perkara-perkara yang syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdih, maka dia telah membebaskan dirinya, telah membebaskan agamanya, telah membebaskan kehormatannya dari celak dan aib. Ya. Maka Imam Ali bin Abi Thalib bilang, apa kata Imam Ali, Bu? Bu, apa kata Imam Ali, Bu? Kagak tahu? Oh, saya kasih tahu. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Ad-dunya, sesungguhnya dunia ini halaluha hisab. Kalau kalian ambil yang halalnya, kalian akan dihisab. Wa haramuha azab. Kalau kalian ambil yang haram, siap-siap kalian kena azab. Wa syubhatuha itab. Dan kalau kalian ambil yang syubhatnya, kalian tercela. Jadi yang selamat itu cuma kalau kita makan yang halal saja. Makan syubhat, ngeri-ngeri sedap, dicela. Apalagi yang makan haram, eksekusi langsung. Azab. Halalnya dihisab, haramnya diazab, syubhatnya diitab. Itab itu artinya dicela. Maka kalau kita lihat pada masa dahulu, kita kenal dengan namanya Abu Bakar As-Siddiq. Kenal nggak, Bu? Hah? Nggak kenal? Tahu, kenal. Hah? Kenal. Kenal? Pernah dengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Kenal. Abu Bakar As-Siddiq itu punya seorang hamba, punya seorang budak. Budaknya ini setiap malam biasanya bawa makanan ke Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Ketika dia bawa makanan, malam itu dia datang bawa makanan ke Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dibawa makanan tadi, dimakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Budak ini protes. Ya Sidi, wahai tuanku, biasanya sebelum engkau makan kau nanya dulu. Kok malam ini kau langsung makan-makan aja? Biasanya sebelum makan Abu Bakar Siddiq nanya, ente dapat dari mana ini barang? Kata Abu Bakar Siddiq, saya udah lapar banget, udah kagak tahan.
Udah kegigit satu gigitan, masuk satu suapan, baru ditegur sama budaknya tadi. Maka setelah itu Abu Bakar Siddiq bilang, emangnya ente dapat dari mana ini makanan? Makanannya halal. Emangnya makanan ini ente dapat dari mana? Budak tadi bilang, dulu di masa jahiliyah saya pernah lewat suatu kampung. Ketika saya lewat di satu kampung ada orang sakit. Orang sakit ini manggil saya minta dijampi-jampi. Dijampi-jampilah dia sama budak dari Abu Bakar As-Siddiq. Setelah dijampi-jampi ternyatanya manjur. Sembuh. Maka mereka berjanji, nanti kalau kita ketemu lagi saya akan bayar kamu. Nah, tadi saya lewat di kampung itu, lagi ada pesta. Ketika mereka lihat saya, ini upah yang waktu itu kamu jampi-jampi, saya sampai sembuh. Maka makanan itu yang saya bawa ke kamu. Masya Allah. Makanan habis ngedukun dibawa ke Abu Bakar As-Siddiq. Hasil kerja ngedukun dibawa ke Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq bilang, celaka ente pengen nyelakain saya. Abu Bakar As-Siddiq memasukkan tangannya ke tenggorokannya, dikorek-korek. Tenggorokannya dikorek-korek. Sudah dikorek-korek, matanya ngejelit. Air mata keluar sampai udah pengen mati. Dia bilang, ini kagak bakal bisa keluar kecuali kalau saya pakai air. Ambilin air. Ambil air yang banyak, dia minum yang banyak. Udah banyak nih, air udah mulai penuh, korek-korek lagi itu makanan. Sampai dimuntahkan dan sudah muntah. Ketika muntah, yarhamukallahu ya sayyidi, semoga Allah merahmati engkau wahai tuanku. Amin ajli hadhil luqmah, apakah hanya demi satu suapan itu saja engkau korek-korek? Ya, engkau korek-korek lehermu ini, tenggorokan dikorek-korek, Bu, sampai engkau kelihatan orang pengen mati. Nah, kita ini udah berapa lukmah? Udah berapa suapan kita yang haram? Ada yang ngitung berapa suap ya yang haram? Berapa suap yang syubhat? Ini cuman satu suapan, Pak. Dia bilang apa? Apakah cuman karena satu suapan ini saja engkau rela seakan-akan pengen mati dikeluarkan? Dia bilang apa? Sungguh seandainya satu suapan ini harus aku keluarkan dengan nyawaku, pasti aku keluarkan. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih berhak untuk mendapatkannya. Allah. Maka mudah-mudahan itu semua menjadi peringatan bagi kita semua. Baik, alhamdulillah. Syukran. Afwan, terima kasih banyak Ustadz Nofri. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Langsung pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Umi Kulsum. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Tafadhali, Ummi Kulsum, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya suami namanya Utsman? Iya benar. Oh iya. Tepat sekali ini, Masya Allah. Berarti benar. Ya. Tafadhali. Pak Utsman ada di sini, Pak Utsman? Ada kerja. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Tafadhali. Sekarang kan zamannya lebih canggih dan lebih gampang dipermudah. Segala makanan ada tersedia di samping kita ada. Di pasar pun ada banyak menjamur bermacam makanan. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, dalam Al-Quran kan makanan yang diharamkan oleh Allah itu adalah bangkai, darah dan daging babi. Termasuk daging yang disembelih tanpa nama Allah. Yang saya pertanyakan Pak Ustadz, banyak sekali makanan yang di pasar-pasar itu kita tidak tahu cara penyembelihannya, apakah menggunakan baca bismillah basmalah atau tidak. Apa hukumnya itu Pak Ustadz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener Ustadz, kadang kan udah kelihatan udah kepotong aja leher ayam, kambing, daging sapi. Gimana tuh Ustadz? Udah hukumnya? kepotong juga kita kagak tahu itu. Udah mati dulu apa kepotong dulu itu? Nah, iya betul. Alhamdulillah. Pertanyaannya ini mewakili banyak orang ya mungkin ya. Masalah kehati-hatian, kalau orangnya yang benar-benar warok nggak bakal mau. Cuman kalau ibu disuruh motong sendiri, sanggup nggak Bu? Disuruh motong ayam sendiri, lepas sama leher-lehernya semua. Pas lepas lehernya ibu yang kabur. Soalnya apa? Ayamnya masih lari.
Tapi yang berlaku di sini adalah ketika barang itu sudah tersedia di pasar, yang kita lakukan hanyalah berhusnuzon bahwa semua orang yang memotong itu, pertama dia yang memotongnya adalah orang yang muslim dan dia tahu cara memotong dengan baik dan benar. Ya, ini husnuzon kita. Kita berhusnuzon bahwa itu dipotong secara halal, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu dipotong dengan cara yang tidak halal. Ya. Kecuali ada dalil, oh si Anu motongnya sembarangan, kagak pakai bismillah. Banyak orang yang menyaksikan itu, dia potong set. Ya. Kalau sudah banyak yang menyaksikan bahwa dia motong tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dia motong sembarangan, jadilah itu bangkai, maka bangkai itu diharamkan bagi kita untuk dimakan. Tapi kalau tidak ada yang bersaksi bahwa dia memotongnya itu dengan cara yang salah, nggak ada yang lihat, ya, maka al-aslu al-ibahah, aslinya adalah boleh kita untuk memakannya. Dan al-aslu fil muslim, dan aslinya seorang muslim itu at-thiqah, terpercaya. Dia dipercaya karena keislamannya. Iya. Dia dipercaya karena keislamannya. Maka salah satunya tandanya apa, Bu? Pilih orang kalau dagang yang kayak begitu, pilih orang yang dagangnya sholat. Oh, orangnya sholat. Orang yang sholat yang dagangnya. Ya. Jadi jangan milih sembarangan, muntang-muntang di sono lebih murah no jualannya. Tapi ketika dipanggil ajan kagak nongol-nongol. Di rumahnya juga kagak sholat. Mendingan jangan. Cari orang yang teruji keimanannya, terjaga sholatnya. Kita beli dari orang-orang yang seperti itu. Insya Allah jauh lebih aman bagi kita dan jauh lebih berkah bagi keluarga kita. Baik, amin. Ini kalau misalnya kita lagi ke pasar kan suka ada tukang potong ayamnya, Bu ya. Kadang-kadang kan nggak kelihatan baca bismillahnya, Ustaz. Mungkin kalau baca bismillah dalam hati aja nggak apa-apa Ustaz ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Boleh. Oke, siap. Baik. Ya, alhamdulillah, baik. Ibu jelas ya Bu ya, mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya. Ibu pertanyaannya terima kasih, ini mencerahkan buat kita semua. Setelah ini kita akan ngaji bersama dengan Kiai Munawir Ngacir. Mau? Mau. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum. Ibu bapak. Saya mau pantun boleh? Si Ayu rambutnya dikuncir. Kita ngaji yuk. Sama Kiai Munawir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Masjid Baitul Insya Allah mudah-mudahan orangnya makmur. Amin. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid Baitul Hamdiah insya Allah mudah-mudahan barang-barang mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal alamin. Tahadus binikmah kepada para alim ulama tentunya yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngemeng-ngemeng belum apa ngaji bareng-bareng, saya nggak ngajarin ya, ngaji bareng. Mama tuh 2 3 mama papa Giliran saya nggak ikutan lemas. Pertamanya kenceng, keduanya habis. Ya Allah. Yo Pak, Bu, pemirsa yang ada di rumah, yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
loro telu. Coba perhatikan huruf per hurufnya, makhrajul hurufnya, sifatul hurufnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 1, 2, 3. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ibu-ibunya diam. Bapak-bapaknya dulu ya. Ayo Pak. Ya. Berarti bantuin, jangan kenceng-kenceng bantuinnya ya. Ayo Pak, jangan kalah Pak. Fima ainani tajriyan. 1, 2, 3. Emang bagus ya, emang tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi yang ayat ke-50-nya kita coba ayang beb. Fi inani Nggak apa-apa belajar. Ayo, ulang yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ma annani tazriyat. Sadaqallahul azim. Perhatikan. Hatikan ya. Ini di sini ada fa, ama ya, ama ha, ama mim. Haknya di sini adalah halak ya. Berarti di tenggorok. Ha, hi, hu, ha. 1, 2, 3. Ha, hi, hu, ha. Oke, kalau bareng-bareng Pak, cakep semua. Nah, kalau dewek-dewek nggak tahu kita. Oh, sudah Bapak. Bapak-bapak dicoba ya, Bapak-bapak. Ha, hi, hu, ha. Kudu jelas ya enggak? Nah, di sini kalau untuk menghafalkan huruf H itu mudah. Nah, kemudian di sini ada huruf Ain. Ismat. Understand ismat? Yes. Ismat. Yes. Barang ismat. Ismat. Sifatul huruf. Sifatul huruf. Artinya mencegah. Artinya mencegah. Ismat. Ismat. Al-man'u. Coba, Bu siapa namanya? Yuli. Yuni? Yuli. Bu Yuli. Yuli. Coba, Bu Yuli. Ada yang baca ya enggak? Ainan. Coba. Ainan. Lagi. Ainan. Nah, mulai cakep kan? Ya iya, kudu ditekan. Iya ya Allah. Tajriyan. Di sini kudu mantul. Itu namanya qal. Hurufnya ada tuh 5, benar. Jangan mau dikecoh ya nggak? Ada lim. Disingkat baju di toko saya itu, toko saya. Ya. Nah, sidah pun juga hampir sama. Kalau sidah itu ada baju di toko Atika. Baju di toko Atika. Iya itu namanya sifatul huruf ya. Understand? Yes. Nah, jim di sini nih termasuk adalah juga sidah juga. Ditekan kudu kuat. Taje. Coba. Taje. Jaji jujaja. Jujang. Jani jajana. Jani jang.
Jani jang. Jani Jani Nah, di sini Yan, di sini ini sebab panjang, itu sebab far'i, ya kan? Kalau enggak yang asli itu kalau misalkan bertemu dengan hamzah atau sukun. Kalau yang di sini bertemu sebab ngarid. Itu karena sebab sukun artinya nih ini mau jawab kenceng takut salah. Mati. Bukan meninggal. Meninggal bahasa Indonesia, ya enggak? Meninggal bahasa Indonesia. Ntar memang kalau misalkan mati kan bahasa Arab, betul? Maut. Lah kalau misalkan meninggal bahasa repot juga. Begitu membaca iftitah, inna sholati Manusuki. wa mahyaya wa meninggali. Tuh. Ini paham ya? Ini dibaca panjang. Ini namanya tapi mad arid lesok. Itu karena yang tadinya hidup jadi mati. Ini tadi udah dapet. Ini ain adalah kudu kuat ya. Terus kemudian tajri. Ini dibaca kolkol. Kolkola itu al mutaharik, bergerak dan Nah, taja begitu ya. Udah bisa baca semuanya belum? Alhamdulillah. Coba kita tes lagi sekali lagi yuk sama-sama. 1, 2, 3. Langsung 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak semua. Terima kasih banyak Kiai ilmunya. Habis ini kita akan berdoa bersama dengan guru-guru kita. Tetaplah di Cahaya Hati Indonesia. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukur kama yanbaghi lidzalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Ghani, Ya Ghaffar, Ya Allah. Hamba mohon kemurahan-Mu ya Rabb. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa paman bibi kami, kakek nenek kami, adik kaki kami ya Rabb. Anak-anak kami, keluarga kami ya Rabb. Baik yang mereka sudah wafat maupun mereka yang masih hidup ya Rabb. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Jauhkanlah kami dari perkara-perkara yang haram ya Rabb. Jauhkan kami dari perbuatan yang haram. Jauhkan kami dari makanan-makanan yang haram. Jauhkan anak-anak kami dari segala sifat perbuatan dan obat-obatan yang haram ya Rabb. Ya Rabb, bimbinglah kami ya Rabb dalam hidayah dan berkah-Mu ya Rabb. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rabb, tunjukkanlah kepada kami yang hak sebagai hak ya Rabb. Dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya ya Rabb. Dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya ya Rabb. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Berkahilah kami semuanya ya Rabb. Bimbinglah kami ya Rabb. Kalau di antara jamaah yang hadir di sini dan pemirsa di rumah, kalau orang tuanya yang sudah tiada ya Rabb, ampuni segala dosa-dosanya ya Rabb. Ampuni segala kesalahannya ya Rabb. Berkahi mereka ya Rob, lipat gandakan segala amal perbuatannya ya Rob. Kalau di antara jamaah kami baik yang di sini maupun yang di luar ya Rob, kalau orang tuanya masih hidup ya Rob, maka berikanlah umur yang panjang penuh berkah ya Rob, penuh taat kepadamu ya Rob. Sekali lagi kami mohon kepadamu ya Rob, ampuni kami ya Rob. Kami ini dosanya besar ya Rob, tapi ketika kusandingkan pada ampunanmu ya Rob,
melebihi segalanya ya Rabb. Engkau maha agung dan maha pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Islam mengajarkan kita bukan hanya meraih yang banyak, tapi yang diajarkan dalam Islam adalah meraih keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menuju dalam keberkahan ridho itu, di sana adalah hal-hal yang halal yang Allah perintahkan untuk kita ambil dan kita kerjakan. Dan menghindari yang haram. Haram itu pasti banyak ruginya buat kita. Terlepas dari itu semua, ketaatan terhadap perintah Allah, itulah yang jadi keutamaan bagi kita kaum muslimin. Taat terhadap perintah Allah, baik dari apa yang kita makan dan apa yang kita perbuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang taat dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Saya David Halik undur diri. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli